وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wa ba'du, para pemirsa sahabat Quran, IKI TV dan Madani TV dimanapun berada, baik yang ada di kota, yang ada di pelosok negeri, dan yang ada di luar negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih berikan kesempatan umur, kesempatan waktu, sehingga sampai detik ini pula kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita, yang senantiasa kita mohon kepada Allah semoga semua yang Allah titipkan kepada kita, kesehatan, kesempatan waktu, kesempatan umur, ilmu, dan juga harta yang Allah titipkan kepada kita, status sosial yang Allah berikan kepada kita, semakin hari menjadi hadirnya keberkahan dalam hidup dan kehidupan keluarga kita. Para pemirsa, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kajian keluarga episode yang ke-12 ini, kita akan mengangkat tema tentang mempersiapkan generasi Qurani. Generasi Qurani adalah generasi harapan kita. Generasi Qurani adalah generasi yang berkarakter sesuai dengan Al-Quranul Karim. Tentu saja kita harus kenali tentang dzurriyyah atau keturunan kita. Apa nilai dalam kehidupan kita? Sejauh mana pemahaman kita tentang nilai dzurriyyah, keberadaan keturunan kita dalam hidup dan kehidupan kita itu nilainya seperti apa? Sehingga ketika kita memahami nilai tentang dzurriyyah kita, tentu saja kita akan memiliki hamasah, kita akan memiliki semangat yang tinggi untuk memeliharanya, untuk menjaganya, untuk menjadikannya lebih bagus, untuk menjadikannya hadirnya banyak kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Orang tua kita pun juga senantiasa berharap ketika berdoa kepada Allah. Di dalam surat Al-Ahqaf, dalam bahasan kita yang pernah kita angkat, salah satu poinnya dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 itu, di dalam ayat itu ada kalimat doa, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah ya Rabb, perbaikilah ya Allah diriku dengan memperbaiki anak keturunanku. Jadi hadirnya anak keturunan kita, kita berharap kepada Allah semoga hadirnya keberadaannya di muka bumi ini menghadirkan banyak manfaat, menjadikan diri kita juga menjadi lebih baik karena hadirnya anak keturunan kita. Kenapa? Ketika anak keturunan kita itu akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, maka tentu saja umurnya, gagasannya, hartanya, itu pun juga akan berdampak baik dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga manfaat harta yang dikeluarkan tidak hanya manfaat untuk dirinya,
tidak hanya bermanfaat untuk anak dan istrinya. Yang diharapkan ketika mengeluarkan juga, anak itu akan berpikir, hartaku akan banyak mendatangkan kebaikan pula untuk ayah dan ibuku, untuk kakek dan nenekku. Ini ketika generasi kita itu akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Jadi setiap yang dimiliki pasti akan mendatangkan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Baik untuk kehidupan kita masih kita menjadi orang tua di dunia ini, atau kita sudah di alam barzah satu saat nanti, maka harta yang dimiliki oleh anak kita tentu saja akan mengalir kebaikannya kepada kita. Dan berikutnya ada poin yang harus kita pahami. Apa itu? Poin itu adalah bentuk al-ihtimam bidzurriyah as-salihah. Jadi peduli terhadap keturunan yang soleh. Itu harus kita miliki. Itu harus ada pada diri kita sebagai orang tua. Bagaimana kita punya empati, kita punya peduli, kita punya kepekaan agar anak kita itu benar-benar hadir menjadi generasi Quran. Hadir menjadi anak yang solehah. Jadi yang pertama tentu saja anak adalah zinatul hayatid dunya. Jadi adzurriyah hiya zinatul hayatid dunya. Generasi kita, anak keturunan kita adalah merupakan perhiasan kehidupan kita di dunia. Tentu saja perhiasan itu akan menjadikan baik dalam kehidupan keluarga kita apabila didasari dengan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta kita, anak-anak keturunan kita adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan-amalan yang kekal lagi soleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan keturunan kita itu akan menjadi hiasan yang indah tentunya ketika berucap, ketika berbuat, ketika bersikap, ketika mengeluarkan ide-ide gagasannya menjadi solusi dalam hidup dan kehidupannya. Maka ketika seperti ini, itu akan menjadi perhiasan dalam kehidupan kita. Tapi ayat tadi juga menyebutkan bahwa amal yang soleh, yang kekal, yang pahalanya terus mengalir, itu tentu saja lebih baik yang menjadi harapan kita. Maka oleh karena itu, memotivasi, mendidik dengan pendidikan Islam yang terpadu. Al-hathu ala tarbiyatil aulad tarbiyatan islamiyatan syamilatan. Jadi dalam konteks ini kita harus berusaha mendidik generasi kita dengan pendidikan Islam yang menyeluruh. Punya pemahaman yang benar tentang akidah. Punya pemahaman benar tentang ibadah. Punya pemahaman benar tentang akhlak yang islami. Makanya kemudian dalam konteks ini
Allah berpesan kepada kita agar kita khawatir, agar kita takut kalau meninggalkan generasi sesudah kita, generasi yang lemah. Maka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sesudah meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Jadi kita dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diri kita takut kepada Allah apabila meninggalkan sesudah kita meninggal dunia, meninggalkan generasi yang di'afan fil aqidah, di'afan fil ibadah, di'afan fil ilm, di'afan fil jasad, di'afan fil mal. Janganlah engkau tinggalkan generasi yang lemah akidahnya. Janganlah engkau tinggalkan generasi yang lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah pendidikannya, lemah fisiknya, lemah gagasannya, lemah status sosialnya, lemah hartanya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita agar meninggalkan generasi yang memiliki daya tawar dimanapun dia berada, di negara manapun, di wilayah manapun dia berada. Anak kita itu menjadi orang yang hadirnya, datangnya menjadikan hitungan, perginya akan mengurangi nilai hitungan itu sendiri. Jadi jangan sampai pesan Allah untuk kita itu, jangan sampai generasi kita itu, istilah kalau bahasa lain, dijual nggak laku, dibuang pulang lagi, dikasihkan orang nggak mau, terus kita apakan nih? Artinya ini adalah menjadi beban dalam kehidupan kita karena lemahnya generasi kita, lemahnya keturunan kita. Maka dimanapun saja pastikan bahwa generasi kita, keturunan kita itu diperhitungkan. Apa yang harus kita munculkan, apa yang harus kita tampakkan, kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Jadi nilai keberadaan anak kita itu adalah anak yang soleh, keturunan kita yang soleh dan solehah itu menjadi buah hati dan penenang jiwa. Ini yang sering kita mohon kepada Allah dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allah mengajarkan kepada kita ketika kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jadikanlah ya Allah, berikanlah ya Allah, anugerahkanlah ya Allah kepada kami, istri-istri kami, anak keturunan kami, menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati, menjadi penyaman kehidupan kita.
waj'alna lil muttaqina imama. Lebih jauh lagi kita memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jadikanlah istri-istri kami, jadikanlah anak keturunan kami imamnya orang-orang yang bertakwa kepadamu. Ketika pemahaman kita itu lebih jauh memahami tentang makna doa, tentu saja kita akan semakin khusyuk, akan semakin fokus berdoa kepada Allah dengan doa itu. Makna ayatnya seperti apa? Kita ikuti yang satu ini. حنيني لصحبتي وحنيني